Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel gue, Kuncoro Adi Project. Oke, sebelumnya gue pengen mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan gak lupa juga gue pengen ngucapin tetap semangat buat semua teman-teman yang sedang menghadapi pandemi corona saat ini. Baik itu yang lagi WFH atau yang sedang berjuang di jalan mencari rezeki untuk keluarganya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya gue pengen minta maaf. Mungkin gue ngerekam video pertama gue di channel gue ini memang masih ala kadarnya ya. Semoga channel gue ini bisa berkembang. Nanti bisa ya lebih baik lagi kualitas videonya. Gue butuh dukungan dari semuanya. Oke, balik lagi ke channel gue, Kuncoro Adi Project. Apa sih Kuncoro Adi Project itu? Di sini gue pengen memberikan sebuah informasi yang semoga bisa bermanfaat bagi semua, yaitu informasi mengenai sektor bisnis apa sih yang bisa dilakukan oleh kita semua dengan modal yang minim, dengan modal yang seadanya lah, tapi nggak menyulitkan buat kita semua. Sebenarnya bisnis itu gampang-gampang susah, dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga enggak. Yang penting sebelum menjalankan sebuah bisnis itu gue pengen ngasih saran, eh, jangan gampang nyerah, dan lu harus berani menghadapi risiko apapun yang terjadi di jalan. Kalaupun memang lu gagal, itu tandanya lu belum berhasil aja, dan lu harus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Seperti gue kasih contoh saat ini, alhamdulillah, eh gue ngerekam video ini di rumah gue sendiri yang gue bangun dari nol. Memang nggak memunafikan ya. Rumah ini awalnya dari tanah kafling yang dikasih bokap nyokap gue, dan gue bisa ngebangun sendiri dari apa yang udah gue lakuin saat ini, dan gue bangga dengan itu. Oke, balik lagi ngomong-ngomong soal bisnis. Mungkin masih banyak yang bertanya, bisnis apa sih yang kira-kira bisa dijalanin sekarang, sedangkan persaingan di luar makin banyak. Kalau nggak ada uang, mana bisa kita bisnis? Betul. Oke, di sini gue pengen mencoba membuka pikiran kalian semua tentang bisnis. Sebenarnya bisnis itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi, bisnis itu sesuatu yang bisa menghasilkan aja. Menghasilkan, lu bisa hidup, lu bisa senang-senang, dan lu bisa punya tabungan dan hidup berkecukupan. Itu bisnis. Kalau lu melakukan suatu hal tapi sampai sekarang lu belum mendapatkan hasil apa-apa, itu tandanya lu belum berbisnis. Oke, yang pertama, ini gue jelaskan secara singkat aja. Nanti semoga channel gue berkembang dan gue bisa bikin review-review tentang contoh-contoh bisnis yang udah gue jelasin saat ini. Oke, yang pertama, bisnis properti. Bisnis properti itu apa sih? Di sini kalian jangan berpikir bisnis properti itu kalian itu membeli sebuah rumah dengan harga yang mahal, atau membeli lahan tanah yang berhektar-hektar lalu kalian jual lagi, kalian olah jadi perumahan, atau mungkin kalian membangun sebuah sektor industri apartemen. Bukan bisnis properti seperti itu. Bisnis properti yang saya jelaskan saat ini adalah kalian menjadi agent properti. Agent properti seperti saya saat ini. Saya saat ini agent properti individu. Individu yang saya maksud itu, saya independen. Independen itu berjalan sendiri, tapi saya juga punya rekan tim juga di Jakarta dan di Bogor, 2 orang. Eh, kita ini menjadi agent properti dengan modal nol. Hanya modal kuota aja sih, kuota ya udah sekalian eh, kehidupan kita sehari-hari lah, kita pasti butuh kuota. Yang penting satu untuk menjadi agent properti itu, modal berani. Berani itu dalam arti kata, yang pertama itu lo misal di jalan nih ngelihat tulisan rumah dijual, atau mungkin ada perumahan yang baru dibangun, coba lu masuk ke dalam situ, lu temui pemiliknya. Kalaupun memang di tulisan rumah dijual itu tidak ada pemiliknya, kan pasti ada nomornya, itu lu catat.
lu hubungin orangnya, sebisa mungkin lu minta speknya, lu dapat speknya, dan itu bisa lu jual. Gimana sih cara ngejual properti itu? Oke, coba kalian buka Play Store. Itu di Play Store itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi jual properti seperti Urban Indo, OLX ataupun lainnya yang bersifat gratis. Itu bisa kalian manfaatkan untuk menjual properti kalian tersebut. Yang kedua, dari sosial media. Sosial media itu seperti Facebook. Dalam Facebook itu kan juga banyak sekali forum jual beli properti. Di situ kalian bisa join, bisa gabung, lalu kalian bisa memasarkan produk-produk properti yang sudah kalian cari itu. Seperti saya sendiri, saya adalah seorang agen properti yang alhamdulillah ya sampai sekarang masih saya jalani, sudah ada hasilnya. Dan sekarang juga saya sudah bisa membangun rumah saya pribadi, ya walaupun masih 50% ya. Ini saya rekam di rumah saya sendiri. Emang gak memunafikan, memang ini tanah awal dari pemberian orang tua saya, tetapi seenggaknya saya bisa membangun sampai saat ini, dan itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Ada hasil, berarti saya sudah menjalankan sebuah bisnis karena ada hasil. Oke. Lalu yang kedua, bisnis mengenai hobi. Apa sih bisnis mengenai hobi itu? Ini tergantung hobi kalian sendiri sebenarnya. Kalian yang lebih tahu. Seperti saya dulu hobi burung. Saya mencari burung-burung bahan anakan di forum jual beli Facebook ataupun di aplikasi semacam jual beli lainnya. Saya beli bahan lalu saya rawat seminggu 2 minggu, ya paling nggak keluar bunyinya lah. Nanti setelah itu bisa kalian jual lagi dengan harga yang berbeda tentunya. Lalu yang kedua di sini, dari hobi tersebut kalian juga bisa banyak sebenarnya, kayak seperti sangkar burung. Kalau saya sendiri ya, sangkar burung pun itu bisa saya bisniskan. Bisa saya cari di forum itu, beli kandang burung yang sudah rusak tapi masih layak gitu. Nah, walaupun memang kondisinya itu ya mungkin kurang bagus lah, seenggaknya itu bisa kalian perbarui lagi, bisa kalian cat, bisa kalian benerin. Mungkin kalau kandang lovebird itu bawahnya kan ada tembok atau alas ya, itu bisa kalian ganti. Itu nanti bisa kalian jual lagi dengan harga yang cukup lumayan. Modalnya sih juga yang gak terlalu besar lah. Kalau burung sendiri itu ya, kalau saya sih dari harga ya anak itu 70.000 sampai 100.000. Kalau kandang itu ya 100 ribuan lah. Kalau burung itu sendiri bisa saya jual sekitar ya hampir 50% dari modal saya beli. Kandang juga 50% kan cukup lumayan. Lalu juga ada teman saya, dia hobi cupang. Dia hobinya itu membeli cupang anakan, lalu dia rawat sendiri, dia ternak, lalu dia jual lagi. Ada juga dari ternakannya itu yang sudah diambil oleh para sales-sales juga. Sales-sales yang bisa menjual cupang itu bisa kalian pasarkan juga. Kakak saya juga menjual beternak cupang di daerah Parung. Jadi itu hasilnya juga udah lumayan sampai sekarang. Lalu yang ketiga, bisnis yang mengikuti tren. Mengikuti tren saat ini itu apa aja sih? Nah, kalau kalian mau bisnis tentang mengikuti tren saat ini, kalian itu harus memang benar-benar aktif ya. Aktif dalam internet. Kalian lihat, misal apa sih sekarang yang lagi booming? Misalkan seperti saat ini atau kemarin-kemarin baru ini, itu lagi booming seperti kasur karpet. Banyak sekali orang-orang yang menjual kasur karpet. Jadi modelnya kasur gitu, tapi alas karpet gak terlalu besar, tapi itu untuk bermain anak, untuk alas tidur anak itu oke banget. Yang kedua, tas-tas kecil. Coba kalian sekarang lihat di pinggir-pinggir jalan, itu banyak sekali tas-tas yang dijual harga 15.000, 20.000. Coba kalian lihat di online shop, cek seperti di Shopee, Lazada, itu hanya sekitar harga 9 ribuan. Nah, itu bisa kalian jual di pinggir jalan. Mungkin orang yang lewat butuh tas, mencari tas, atau kalian bisa jual online kembali dengan harga mungkin ya margin tidak terlalu besar, sedikit saja 10-20%. Yang jelas
kalian bisa melakukan perputaran bisnis itu secara cepat, tidak ada barang yang tersisa. Oke, lalu yang keempat itu bisnis ojek online. Sebenarnya di sini saya masih ada yang bilang ojek online itu merupakan suatu pekerjaan, ada yang bilang juga ojek online itu merupakan suatu usaha. Saya sendiri pun sampai saat ini ojek online, dan saya fokus di ojek online tersebut. Kalau saya pribadi uh, menganggap ojek online itu merupakan satu usaha bisnis. Kenapa? Karena hasil yang kalian dapat itu dari hasil kerja keras kalian sendiri. Kalau kalian cuma diem aja di rumah atau kalian males buat narik, itu nggak akan ada hasilnya. Nah, ojek online sendiri ini juga sangat worth it, sangat bagus sekali buat kalian pekerja sambilan. Bagi kalian yang sudah memiliki pekerjaan, kalian bisa nyambi sebagai ojek online tentunya. Misalkan dapat sehari 30.000, 40.000, itu kalian simpan aja. Kalian hari-hari pakai gaji yang sudah kalian terima dari kantor perusahaan aja. Kan lumayan tuh, misalkan sehari 30.000 kali 30 hari sudah 900.000. Itu bisa buat tambahan modal hidup kalian, atau mungkin kalian yang mengembangkan bisnis yang lain, itu bisa dari situ. Kalau saya pribadi sampai saat ini saya fokus ya. Jadi saya anggap itu masih sebagai suatu usaha, walaupun saat ini sedang sepi beneran, cuma saya tetap menjalanin, tetap bersyukur, alhamdulillah. Lalu bisnis yang kelima, ini saya baru lihat tadi di jalan ya. Emang butuh modal yang cukup lumayan sih menurut saya. Bisnis odong-odong, gila nggak lo? Gue lihat odong-odong di jalan ya, itu nggak ada yang kosong, selalu ramai. Nanti gue akan kasih videonya di akhir video penjelasan gue kali ini, gimana ramainya itu odong-odong. Itu yang naik anak-anak sampai orang dewasa, tentunya emak-emak itu juga ikutan juga naik odong-odong tersebut. Ya memang butuh modal yang cukup lumayan sih, mobil-mobil bekas. Kalau gue lihat di OLX sih, itu mobil tua ya, mobil kayak Espas gitu, bisa dimodif lagi, belakangnya dibuang, ditambahin kursi-kursi, atau kalian bisa beli yang udah jadi pun ada kok. Itu harganya sekitaran, ya mungkin kalau kalian punya modal sekitar 25 juta sampai 40 jutaan, itu worth it banget, bisa buat sambilan atau fokus. Misal kalian bekerja, pulang bekerja, kalian narik odong-odong, itu sangat lumayan sekali. Walaupun lagi pandemi corona saat ini, gue salut banget sama pengusaha odong-odong. Odong-odong itu juga banyak macam ya, gak cuma mobil aja ya, kayak kuda-kudaan. Terus ada lagi yang gue lihat baru itu eh, model odong-odong kayak traktor-traktoran. Itu dia ngambil pasir pakai remote remote traktor. Anak-anak kecil pada main itu, eh dari dia modelnya tuh mindah-mindahin pasir ke satu tempat, dari tempat A ke tempat B. Itu lumayan, itu 3.000 per 5 menit, 3.000 per 5 menit. Itu sangat lumayan sekali. Dan yang terakhir, yang keenam ini ya, ini sih menurut pengamatan gue aja ya, yang bisa gue kasih info ke kalian ya. Gue kan hidup di kampung nih, di daerah Ciampea, Bogor Barat. Ini di tempat istri gue, di daerah Gunung Bunder sana, ada satu rumah, emang dia masang wifi. Jadi model keenam ini model bisnis wifi ya. Bisnis wifi ini dia coba pasang wifi di rumah. Lu bayangin, selama itu tarifnya itu 8 jam. Per 8 jam itu 3.000. Ada berapa warga kampung di situ? Satu orang 3.000. Itu bukan satu rumah ya, buat satu orang ya. Satu rumah aja bayangin, misalnya ada 4 kepala keluarga ya. 4 kepala keluarga, 3 kali 4. Satu rumah itu udah ngantongin 12.000. Ada berapa kakak sekitar situ, dan lu tahu sendiri orang kampung itu rumah itu padat-padat, dan di sana butuh koneksi yang bagus. Kalau emang nggak pakai wifi, itu bakal susah koneksi. Tapi ini nggak maksudnya bisa juga dilakukan di perkotaan menurut gua sih.
Mungkin bagi yang mau mencoba silahkan mencoba. Wifi online ini bisa disewa ke orang-orang, ke warga sekitar, atau mungkin yang punya usaha dekat sekolah, kios-kios dekat sekolah. Itu menurut gue worth it banget. Lu pasang plang di depan itu wifi 1 hari 3.000. Itu anak-anak sekolah kan zaman sekarang gak ada yang gak megang HP. Pasti menurut gua kuota mereka juga terbatas. Mungkin kalau bagi yang mau download game, sekarang game-game zaman sekarang eh, file itu nggak ada yang kecil-kecil, rata-rata ya di atas 100 MB lah, sampai bergiga-giga. Itu kalau nggak pakai wifi mereka jebol kuota itu. Dan buat mabar-mabar di kampung, di pemukiman, itu bisa kalian manfaatkan sewa wifi tersebut. Oke, sekian eh, penjelasan informasi yang bisa gue berikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata dari gue, ada yang gak enakin. Gue butuh support dari semuanya. Semoga channel gue ini bisa berkembang. Gue pastinya nanti bakal bikin review tentang apa yang udah gue omongin barusan. Jadi yang gue omongin barusan ini bukan bullshit gitu loh. Ada gitu bentuknya. Nanti sesuai penjelasan gue tadi, bisnis properti, gue akan mereview tentang properti dan akan gue buktikan sendiri, gue jalanin gimana sih melakukan bisnis properti tersebut. Yang kedua bisnis hobi ya, gue juga nanti akan berikan contoh ke kalian juga bisnis mengenai hobi per video, lalu bisnis tentang trending bisnis, lalu bisnis mengenai ojek online, lalu mengenai tadi odong-odong ya, odong-odong itu gue ada kenalan juga di dekat sini, dekat rumah gue ada. Sama yang terakhir di bisnis wifi itu worth it banget. Gue bakal kasih penjelasan kalian. Gue tetap minta butuh dukungan dari semua. Semoga channel gue bisa bermanfaat, bukan cuma sekedar channel-channel nggak bermutu. Ya mungkin kualitas rekamannya mungkin nggak bermutu ya. Oke, gue minta maaf. Gue butuh dukungannya sekali lagi. Semoga gue bisa perbaikin ke depan. Jika ada yang ingin berkomentar atau ngasih masukan ke gue, silakan tulis di kolom komentar. Seenggaknya kritik dan saran dari kalian itu sangat berguna bagi gue, baik buat gue. Apapun itu, mau buruk, mau julid ya, kalau bahasa Sundanya julid ya, mau itu yang komentar membangun, itu semua ya kasih aja buat gue, supaya gue bisa koreksi diri gue bisa koreksi untuk channel gue ngebangun ke depan gimana lebih baik lagi. Semoga apa yang gue kasih dalam channel Kuncoro Adi Project ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat semuanya. Salam sukses.